Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epi Nurhayati, mahasiswi program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3 yang diampu oleh Bapak Zainal Muttaqin MPD. Di sini saya akan memaparkan karya monumental umat Islam dalam IPTEX. Poin yang pertama yaitu zaman kejayaan Islam di bidang IPTEX. Menurut Syamruddin Nasution, mengutip pendapat Nurul Zaman Siddiqi, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik, yaitu tahun 1650 sampai 1258 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan, yaitu jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi. Dan periode modern, yaitu mulai abad ke-18 sampai sekarang. Sedangkan menurut Harun Nasution, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik. Periode klasik merupakan masa kejayaan, masa kemajuan, dan masa keemasan Islam. Periode klasik dibagi dalam 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Terjadi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Kedua, fase disintegrasi, yaitu tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Di masa ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagukan pada tahun 1258 Masehi. Yang kedua yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan terjadi pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Terdapat 2 fase. Yang pertama fase kemunduran, yaitu tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Di masa ini, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah bertambah dan nyata kelihatan. Yang kedua, yaitu fase 3 kerajaan besar. Terdapat 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Yang ketiga, yaitu fase modern. Fase modern terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Periode modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsapkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami puncak kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi seperti geometri, trigonometri, musik, antidonte, dan ilmu kedokteran. Yang kedua, sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang IPTEX. Terdapat 5 sebab. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang kedua, pluralistik dalam pemerintahan dan politik. Beberapa hal yang dilakukan yaitu dengan memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Yang ketiga, stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik. Yang keempat, yaitu gerakan penerjemahan. Yang kelima, berdirinya banyak perpustakaan dan menjadi pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Didirikan juga Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan, akademi, pusat penerjemahan, dan lembaga penelitian. Yang ketiga, sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang IPTEX. Di antaranya, adanya krisis dalam bidang sosial politik. Memasuki abad 11, kemegahan dan kejayaan Daulah Islamiyah di Baghdad dan Cordoba akhirnya mengalami titik balik juga. Dimulai dari pertikaian dengan
perebutkan kepemimpinan dan kekuasaan. Yang kedua, krisis dalam bidang keagamaan. Krisis dalam bidang keagamaan merupakan faktor kehidupan beragama masih berpegang pada ulama mazhab dan pintu ijtihad. Krisis ini berpangkal dari pandangan sementara ulama juhud bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Yang ketiga yaitu krisis dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Krisis ini merupakan faktor yang datang dari kaum Nasrani, Spanyol, dan bangsa Mongol yang berperangai menghancurkan dan membakar pusat-pusat lembaga pendidikan dan perpustakaan yang berisi ratusan ribu hangus tidak tersisa. Yang keempat yaitu upaya kebangkitan umat Islam dalam teks. Menurut Gulen, syarat penting kebangkitan kembali umat Islam harus dilakukan dengan kembali mencari akar dan menggali khazanah masa silam yang masih bersih dari kekotoran zaman. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat Islam dari krisis adalah dengan menghidupkan kembali semua sistem dan aturan yang telah diterapkan oleh agama Islam secara komprehensif serta menjadikannya sebagai spirit utama bagi seluruh umat. Menurut Gulen, sumber kekuatan yang dapat membangkitkan kembali umat Islam adalah 1. Kemampuan umat untuk mengetahui kembali esensi keimanan. Yang kedua, meresapnya iman ke dalam hati. Yang ketiga, sikap untuk selalu menjadikan kehendak Allah sebagai nutrisi. Yang keempat, mendalamnya semangat ihsan dari hari ke hari yang membuat umat semakin menyadari esensi dari kalimat aku memiliki satu waktu bersama Allah. Yang kelima, keterkaitan berkesinambungan dengan alam akhirat. Yang keenam, umat Islam memiliki wawasan spiritual yang luas. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.